Hai, halo semua, kita bertemu lagi dalam video pembelajaran di channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar bersama pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini ya, supaya kalian selalu dapat notifikasi setiap ada video pembelajaran terbaru. Oke, sudah? Mantap! Sekarang, kita lanjut ke materi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang landasan pendidikan. Nah, kenapa sih penting membahas landasan? Karena pendidikan itu ibarat rumah. Kalau rumah tidak punya fondasi, pasti gampang roboh. Begitu juga pendidikan, harus punya fondasi yang kokoh, filosofis, psikologis, sosiologis kultural, dan yuridis politik. Semua landasan ini saling melengkapi, dan kalau kita pahami dengan baik, kita bisa melihat pendidikan bukan hanya sekadar sekolah, tapi juga bagian dari kehidupan sosial kita sehari-hari. Pertama, mari kita bahas landasan filosofis pendidikan. Filsafat itu apa sih? Filsafat adalah usaha manusia untuk mencari kebenaran, kebijaksanaan, dan makna hidup. Dalam konteks pendidikan, filsafat berfungsi sebagai kompas. Ia memberi arah, tujuan, dan nilai-nilai yang mendasari seluruh praktik pendidikan. Ada beberapa aliran filsafat yang memengaruhi pendidikan. 1. Idealisme adalah aliran yang menekankan nilai moral dan spiritual. Contoh, pendidikan agama dan pendidikan karakter di sekolah. 2. Realisme yang berfokus pada fakta dan kenyataan. Misalnya, pembelajaran sains dan matematika yang berbasis eksperimen. 3. Pragmatisme. John Dewey mengatakan, belajar itu harus berdasarkan pengalaman nyata. Contoh, project-based learning. 4. Eksistensialisme yang menekankan kebebasan dan tanggung jawab individu. Contoh, mahasiswa memilih topik skripsi sesuai minatnya. Nah, di Indonesia, kita punya Pancasila sebagai landasan filosofis utama. Pendidikan di Indonesia diarahkan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan berguna bagi bangsa. Pertanyaan: kalau menurut kalian, di era digital sekarang, apakah Pancasila masih relevan sebagai landasan pendidikan kita? Silahkan jawab melalui kolom komentar. Kedua, ada landasan psikologis pendidikan. Psikologi mempelajari perilaku dan perkembangan manusia. Dengan memahami psikologi, pendidik bisa tahu bagaimana cara terbaik mengajar sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Beberapa teori penting. Pertama, Jean Piaget menyatakan anak belajar melalui tahap perkembangan kognitif, dari sensori motor, praoperasional, operasional konkret, sampai formal. Kedua, Erik Erikson menekankan pada perkembangan psikososial, misalnya anak SD belajar rasa percaya diri lewat tugas-tugas sederhana. Dan yang ketiga, Lev Vygotsky menjelaskan tentang konsep zone of proximal development. Artinya anak bisa belajar lebih baik kalau ada bantuan dari orang yang lebih ahli, misalnya guru atau teman sebaya. Contoh kasus, seorang guru kelas 1 SD memberi soal matematika terlalu sulit, di luar jangkauan kemampuan anak. Akibatnya anak jadi frustrasi. Kalau gurunya memahami teori perkembangan Piaget, soal itu seharusnya diberikan di usia SMP, bukan SD. Pertanyaan kedua, menurut kalian, seberapa penting guru memahami psikologi perkembangan anak dalam mendesain metode pembelajaran? Silahkan jawab melalui kolom komentar. Ketiga, mari bahas landasan sosiologis dan kultural. Pendidikan adalah bagian dari masyarakat. Melalui sekolah, anak belajar norma, nilai, dan budaya yang berlaku. Pendidikan juga jadi sarana pelestarian budaya. Contohnya, dalam budaya Jawa ada unggah-ungguh atau tata krama yang diajarkan lewat pendidikan formal maupun non-formal. Di Sulawesi ada nilai, siri, napace, tentang harga diri dan solidaritas. Itu semua bisa kita masukkan dalam pendidikan karakter. Tapi, ada juga tantangan globalisasi. Anak-anak sekarang lebih hafal nama idol K-pop daripada pahlawan nasional. Nah, pendidikan harus bisa menjaga keseimbangan, tetap melestarikan budaya lokal, tapi juga membuka diri pada perkembangan global. Pertanyaan ketiga. Menurut kalian, bagaimana caranya sekolah tetap melestarikan budaya lokal, tapi juga menyiapkan siswa menghadapi tantangan global? Silahkan jawab melalui kolom komentar. Selanjutnya, kita punya landasan yuridis dan politik. Pendidikan di Indonesia berdiri di atas hukum. Dasarnya adalah UUD 1945 pasal 31, yang menegaskan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
Kemudian ada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur tujuan, jalur pendidikan, kurikulum, dan sebagainya. Dari sisi politik, kebijakan pendidikan selalu berubah sesuai zamannya. Dari wajib belajar 6 tahun, naik jadi 9 tahun, sekarang 12 tahun. Dari kurikulum 1975, 1994, KTSP, kurikulum 2013, sampai Merdeka Belajar. Pertanyaan 4. Bagaimana pendapat kalian tentang kebijakan Merdeka Belajar? Apakah lebih baik dibanding kurikulum sebelumnya? Terakhir, mari kita lihat integrasi landasan dalam praktik pendidikan. Filosofis memberi arah, psikologis memahami peserta didik, sosiologis menjaga relevansi budaya, yuridis memberi kepastian hukum. Semuanya saling melengkapi. Contoh, ketika guru merancang pembelajaran tentang lingkungan hidup. Dari sisi filsafat berlandaskan nilai Pancasila dan cinta alam. Dari sisi psikologi metode belajar disesuaikan dengan usia anak. Dari sisi sosiologi ada proyek gotong royong bersih-bersih desa. Dari sisi hukum sesuai kebijakan pendidikan nasional. Pertanyaan kelima. Kalau kalian jadi guru, bagaimana cara kalian mengintegrasikan keempat landasan ini dalam satu rencana pembelajaran? Oke, teman-teman, kita sudah membahas landasan pendidikan, mulai dari filosofis, psikologis, sosiologis kultural, yuridis politik, sampai integrasinya. Sekarang ada tugas untuk didiskusikan. 1. Menurut kalian, apakah pendidikan Indonesia sudah sesuai dengan landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan yuridis? 2. Kasus aktual, program Merdeka Belajar sering disebut memberi kebebasan, tapi juga menimbulkan kebingungan di lapangan. Bagaimana pendapat kalian? Diskusikan bersama kelompok kalian, lalu kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar, karena masa depan bangsa ada di tangan kalian. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.